Happy weekend semuanya. Video kali ini menjawab dari pertanyaan dari salah satu subscriber perihal intinya kalau saya cek ya. Intinya di video yang ini ya, video 16 Agustus perihal Keng Hong borong saham Intiland atau kodenya DIL. Ini Mas atau Mbak atau Kak atau Bu sekilas laptop berkomentar kenapa nggak ada nama Pak LKH pemegang saham di situs resmi IDX Bank. Saya kurang paham ya dengan pertanyaan ini perihal yang dimaksud nih Pak LKH dalam pemegang saham di IDX kah atau Pak LKH di tiap-tiap perusahaan ya, tiap-tiap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Nah, di video ini saya lebih akan menjelaskan perihal cara mengecek data kepemilikan saham, siapa aja yang punya. Teman-teman bisa cek. Cuman yang mempunyai porsi di atas 5%. Di bawah 5% itu tidak akan terdaftar, tidak bisa dicek. Kalau di atas itu bisa. Caranya dengan teman-teman lari ke idx.co.id, lalu perusahaan tercatat, keterbukaan informasi, nanti akan muncul seperti ini. Tulis saja kata kuncinya lebih besar 5%. Udah, gitu aja. Tinggal dicari. Nah, nanti akan ada update setiap harinya. Setiap harinya akan ada update. Setiap harinya akan ada update apakah ada perubahan atau perubahan, entah itu pengurangan atau penambahan ya dari porsi kepemilikan perorangan atau institusi yang lebih dari 5%. Nah, ini kita cek halamannya seperti ini. Ini saya cek di yang paling akhir ya. Dan di sini dijelaskan di slide kedua, kepemilikan efek di atas 5% berdasarkan SID, Single Identity Public per tanggal 7 September. Berarti berdasarkan perdagangan hari Kamis. Hari Rabu. Hari Rabu. Sedangkan hari Kamis, hari Jumat itu belum rilis. Kenapa? Ya karena rilisnya ini murni H+2. Sedangkan 7 H+2-nya kan 9. Nah, ini 8 rilisnya 7 berdasarkan perdagangan hari 7 dan seterusnya. Nah, nanti akan muncul data seperti ini. Kode saham, nama emitennya, terus mereka pakai rekening efek apa, terus nama pemegang sahamnya dan lain-lain. Nah, contoh ini ABE. Contoh ini ABE, ada PT Beyond Media itu punya kepemilikan. Nah, ini di sini terlihat ya, perbedaan kepemilikan tanggal 6 sama 7 dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, ini terlihat tidak ada perubahan. Porsinya tanggal 6 itu 40,47, terus di tanggal 7 yang 40,47. Nah, kalau ada perubahan biasanya itu akan di bold warna merah seperti ini. AHAP. Itu ada pakai PT Minapadi Investama Sekuritas. Berarti pakai sekuritas ini. Yaitu Bapak Sendra Gunawan. Bapak Sendra Gunawan kalau kita cek kepemilikannya itu berkurang dari sebelumnya 1279 sekarang ke 1218. Berarti berkurang berapa tuh? 0,61 ya, 0,61. Jadi beliau ada taking profit mungkin ya. Nah, begitupun juga di bawahnya ada Aisyah. Sebelumnya 56,96, sekarang 56,97. Berarti bertambah. Gitu. Nah, ini dan seterusnya ke bawah. Nah, contoh, teman-teman mau cek siapa tadi? Pak Lo Keng Hong ya. Lo Keng Hong. Lo Keng Hong. Nah, Pak Lo Keng Hong ini punya bermacam-macam saham ya, yang porsi beliau itu di atas 5%. Yaitu ini contoh, DRS Lo Keng Hong. Ini beliau punya BMTR dengan rekening efek itu ada MNC, KISI, OCBC, Sinarmas, Nilai Inti, dan Panin ya. Banyak banget nih. Nah, porsi beliau kalau di total itu sebesar berapa nih? 6,38. Dari sekian banyak
sekian banyak sekuritas, porsinya itu 6,38% dari total 100% kepemilikan sahamnya ya. Saham yang ada di BMTR dari totalnya, dia punya 6% sendiri. 6% itu mungkin hanya 6%. Itu tapi secara nominal besar loh. Itu di BMTR. Lalu ada lagi di CFIN. Pak Lo Keng Hong ada punya di CFIN 5,12. 5,12. Lalu beliau ada lagi di bentar, mana lagi ya? Oh, nah ini di deal di ILD. Nah, ini di deal 6,28. Lalu ada lagi di apa ini? Emiten apa ini? Ada di Gajah Tunggal dengan porsi sebesar 5,17. Nah, Gajah Tunggal terus ada lagi di PTRO. PTRO ini lumayan besar ya. Besar menurut saya malah 15,01. Lalu selanjutnya ada di mana lagi? Ya udah, ini BMTR dan lain-lain. Berarti apakah Pak Lo Keng Hong tidak punya saham lain? Ya bisa aja punya, tapi mungkin porsinya di bawah 5%. Lalu ada nama-nama besar ya, contoh mungkin Pak Prasojo. Sorry, kepemilikan dari BRPT. Kalau teman-teman cek ya, BRPT. Prajogo Pangestu ya. Ini beliau juga punya saham-saham selain di BRPT. Ada lagi di GZCO. Lalu ada lagi di TPIA. Lalu ada lagi di mana nih? GZCO. Lalu di BRPT. Ya, TPIA, BRPT. Nah, that's why kadang ada saham-saham yang tipe mainnya tuh serempak gitu. Satu jalan, satunya jalan gitu. Contohnya ini, BRPT jalan, TPIA jalan kan kemarin dari Jumat kemarin. Nah, data ini teman-teman bisa akses gratis. Cuman memang dibatasin, yang bisa tertera di sini hanya di atas 5%. Oke, mungkin itu sedikit cara yang teman-teman bisa cari dan teman-teman bisa ulik sendiri. Oh iya, selain di sini, teman-teman bisa juga pakai di Stockbit, broker Stockbit. Lalu terus pilih aja, misal tadi ya deal, lalu masuk ke emitennya, lalu pilih ini insider. Nah, nanti akan tertulis jelas siapa yang melakukan aksi taking profit atau melakukan taking profit dalam artian menjual ya. Ada juga yang melakukan pembelian dan you name it gitu. Banyak ya. Banyak. Dimana ini sebelum dibeli Pak Lo Keng Hong, si MMB Sekuritas ya di Singapura tanggal 26 Juli mereka melakukan pembelian gitu. Mereka melakukan pembelian di mana sebelumnya porsinya 15,01, lalu di tanggal 26 itu tertera 15,02. Kalau terteranya 26 di sini berarti mereka belinya 24 Juli. Gitu. Nah, ini juga sama Pak Lo Keng Hong gitu. Sebelumnya 0, beliau sekali beli langsung 6%. 6% di tanggal berarti tanggal 10 Agustus. 10 Agustus ada perdagangan nggak? Kalau nggak ada ya mundurkan lagi. Gitu. Nah, ini semua emiten teman-teman bisa cek kok, bisa cek apakah ada perubahan dan lain-lain. Contoh Aisyah tadi ada perubahan ya harusnya ya. Aisyah. Nah, kan tertambah kan di ini Pangan Sejahtera Investama, nambah terus. Apakah ini ngumpulin barang atau buyback? I don't know gitu. Saya masih belum tahu ya Aisyah ada apa gitu di sini. Bisa aja mereka melakukan buyback gitu. Karena saya tidak aware dengan berita si Aisyah ini, mungkin dia aslinya ada buyback. Nah, dari sini teman-teman juga bisa tahu ya tips atau trik ya cara mengecek dari data inventory ya. Data inventory pemain-pemain besar ya, big player yang masuk ke dalam suatu saham. Oke, mungkin itu video kali ini cara untuk mengecek data kepemilikan seseorang atau institusi di suatu saham. Semoga bermanfaat dan happy weekend. See you on the next video. Bye.